Isoman di rumah selama 1 bulan. Jadi Bapak masih memaklumi. Mendingan jangan, karena Bapak ngerasain bagaimana sakitnya Pak ya? Betul. Luar biasa sakitnya karena COVID itu Pak. Lebih baik, lebih sakit daripada sakit hati Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Geraha Kreatif dimanapun Anda berada. Kali ini kami mengundang kembali tamu spesial yang sudah di hadapan kami semua, yaitu Bapak Badri Saleh sebagai Cakades Cemplang, Desa Cemplang, dengan nomor urut berapa? 5. Nomor urut 5. Nah, kali ini kami akan berbincang-bincang banyak hal dengan Pak Badri. Tapi sebelumnya informasi untuk sahabat Geraha Kreatif sekalian, bahwa beberapa bulan lalu kami sudah mencoba mengundang Pak Badri untuk hadir ke Geraha Kreatif dengan podcast konten kami ini. Hanya saja Pak Badri waktu itu terkena COVID ya Pak ya. Betul. Jadi baru hari ini bisa hadir di Geraha Kreatif untuk menyampaikan visi misi dan lain-lain. Mudah-mudahan nanti akan menjadi diskusi yang menarik. Kemudian juga bisa mencerdaskan masyarakat untuk memilih yang tepat. Ya Pak. Oke, selamat datang Pak Badri Saleh. Terima kasih sudah mau hadir di tempat kami, Pak. Terima kasih. Langsung saja ada beberapa hal yang ingin kami pertanyakan terkait Cakades di Cemplang. Pak Badri, yang pertama terkait visi misi Bapak nih. Jika terpilih jadi kepala desa, apa yang akan Bapak lakukan visi misinya? Visi misi saya pertama, visinya adalah maju desanya, sejahtera warganya. Terus ada 5 poin yang paling utama untuk kemajuan warga Desa Cemplang dan Desa Cemplang. Pertama, masalah pendidikan. Kedua, masalah kesehatan. Ketiga, masalah pekerjaan. Keempat, masalah sosial. Kelima, masalah keagamaan. Itu yang akan saya utamakan terlebih dahulu. Soalnya nanti ke depan saya akan punya program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang desa yang harus terrealisasi selama saya menjabat jadi kepala desa Cemplang nanti. Terkait pendidikan Pak, tadi sudah dikatakan oleh Bapak salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan saat ini kan lagi krisis nih, betul. Dengan situasi daring dan lain-lain. Pendidikannya seperti apa yang Bapak sebutkan ingin di pendidikan tadi? Sebetulnya saya juga merasa prihatin ya, di Desa Cemplang itu memang banyak lembaga pendidikan. Karena sekarang karena pandemi COVID-19, anak-anak sekolah udah hampir 2 tahun hanya daring. Tapi mudah-mudahan pandemi ini akan segera berakhir. Pendidikan ke depan, terutama warga Desa Cemplang, saya akan zero yang tidak putus sekolah, zero putus sekolah. Targetnya adalah tidak ada lagi yang namanya orang yang tidak bersekolah. Harus wajib. Minimal SMA. SMA. Iya, karena kan kalau tanpa pendidikan, tanpa punya ijazah, tanpa keahlian, mau kemana? Iya. Apalagi situasi saat ini ya. Mau bekerja di perusahaan juga harus ada pendidikan. Ijazah, minimal SMA sekarang. Minimal SMA. Apalagi mau mendaftar PNS, sekarang harus S1. Mau bekerja di perusahaan-perusahaan besar, harus punya keahlian. Nah, ketika itu kan Bapak berarti harus mengetahui step by step nih. Kita juga pengen tahu nih, step by step apa yang akan Bapak lakukan ketika program Bapak mengenai pendidikan tadi. Apa langkah-langkahnya nih Pak? Langkah pertama, karena di Desa Cemplang ini banyak lembaga pendidikan, ada SMP, ada Sanawiyah, ada Aliyah, ada Ibtidaiyah, ada SD, itu dimanfaatkan oleh warga. Nanti saya ke depan akan bikin MOU dengan salah satu yayasan pendidikan, bahwa setiap warga Desa Cemplang yang tidak mampu atau yatim piatu yang tidak bisa sekolah karena keterbatasan, masih banyak keterbatasan atau ketidakmampuan, nanti desa yang akan bikin MOU dengan lembaga pendidikan supaya dia bisa sekolah secara gratis, terutama beli sepatu, beli pakaiannya dan segala macamnya. Sedangkan kan pemerintah juga sekarang ada program PKH. Oh iya. Program PKH itu adalah sangat bagus sekali. Ada bantuannya ya? Ada bantuan dari pemerintah. Cuman barangkali program PKH ini kurang begitu merata. Kurang begitu merata. Bahkan memang yang mesti dapat
nggak dapat gitu, yang mesti nggak dapat. Itu yang nanti kita benahi bersama. Itu bagaimana Pak? Apakah dari desanya salah pendataan itu bagaimana Pak? Biasanya? Saya juga bingung ya mengenai itu. Harusnya pendamping desa yang melaporkan ke atas itu yang betul-betul selektif. Yang betul-betul selektif, mana yang memang betul-betul layak menerima PKH dan mana yang tidak. Itu Ini ya. kan berarti terkait soal pelayanan Pak ya? Betul. Pelayanan pihak desa sendiri kepada masyarakat. Betul. Nah, apakah itu salah satu menurut Bapak salah satu kurangnya maksimal pelayanan yang ada di desa atau bagaimana Pak? Barangkali juga seperti itu. Tapi ke depan, insya Allah pelayanan terhadap masyarakat, saya akan bikin pelayanan yang terpadu. Kalau bisa pakai aplikasi, nanti yang akan diprogramkan oleh kita ke depan. Jadi zero pungli nanti. Pelayanan di desa zero pungli, baik bikin KTP, KK, akta kelahiran, dan surat-surat yang berhubungan dengan masyarakat langsung zero pungli. Ada 0 rupiah, jadi masyarakat gratis. Itu bisa disonding dengan Gerak Kreatif Pak. Gerak Kreatif Gerak Kreatif punya rencana kami, bahkan kita sedang buat saat ini. Kita mau bikin web Pak. Wah, bagus. Buat seluruh desa di Kecamatan Jawilan ini kita ingin menggunakan aplikasi tersebut. Saya sangat setuju. Mudah-mudahan nanti bukan hanya desa Cemplang, kalaupun memang sudah dapat siapa pemenangnya nanti, mudah-mudahan semua bisa merapat untuk kita sama-sama bikin aplikasi itu. Siap. Jadi memang untuk mengurangi pungli dan segala macamnya, memang itu aplikasi sangat diperlukan Pak. Saya sangat setuju. Apalagi zaman saat ini kreatif ya. dari Gerak Kreatif itu sangat setuju Pak. Nanti akan kita pakai di desa, insya Allah kalau memang saya nanti terpilih. Amin. Demi untuk kemajuan warga dan desa. Itu yang paling utama Pak. Ini juga Pak, Bapak kan Bapak PNS juga ya? Betul, saya PNS di Kejaksaan Negeri Lebak. Iya, betul. Nah, Bapak kan jadi PNS di Kejaksaan Negeri Lebak. Kenapa harus mencalonkan jadi sebagai kepala desa nanti, Pak? Jadi begini ya, saya ini sebetulnya ada di dalam batin saya ini ingin membantu masyarakat secara keseluruhan. Iya. Karena keterbatasan saya sebagai PNS itu hanya cukuplah untuk keluarga Pak. Hanya cukup untuk keluarga. Kita tidak bisa membantu. Tidak bisa membantu secara masyarakat. Bagaimana saya bisa membantu terhadap masyarakat keseluruhan desa Cemplang, keseluruhan dengan kebijakan-kebijakan yang saya punya. Kalau menjadi kepala desa kan ada kebijakan-kebijakan yang menyentuh langsung terhadap masyarakat, baik itu pelayanan, bantuan sosial maupun yang lain-lain. Alhamdulillah saya kan pernah menjabat di kepala desa 2008-2014 kalau nggak salah. Walaupun dulu belum ada dana desa Pak ya, tapi alhamdulillah program-program saya sudah berjalan, walaupun memang belum terrealisasi secara 100% ya. Tapi alhamdulillah program-program yang saya rencanakan dari dulu membantu masyarakat, membantu fakir miskin, yatim piatu, janda-janda, masalah pendidikan formal, non formal seperti pengajian dan segala macam saya dukung penuh Pak. Bahkan saya ini ke depan saya berhalusinasi barangkali ya, ingin punya kartu kartu janda dan kartu yatim piatu. Oh ya, ada kartunya. Nah, ada kartunya. Jadi mereka itu ada ada setiap tahun dia bisa mencairkan dari kartu tersebut untuk kesejahteraan mereka. Lebih tepat itu mimpi apa ya? Iya, tapi mudah-mudahan terwujud Pak. Mudah-mudahan terwujud. Ya. Karena keinginan saya gitu membantu fakir miskin, yatim piatu dan para janda terutama yang lansia yang tidak punya penghasilan. Kita kasih kartu itu ada duitnya yang mereka bisa belanjakan. Kayak ATM gitu. Nah, kayak ATM bisa belanjakan di Alfa atau di warung manapun atau nanti bisa dipergunakan ke perbankan. Luar biasa ya. Mudah-mudahan Pak bisa terlaksana. Walaupun itu kayaknya halusinasi saya, tapi mudah-mudahan terlaksana. Nah, itu kan mimpi-mimpi Bapak, kemudian juga visi misi Bapak yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, sekarang strategi Bapak untuk menjadikan desa Cemplang ini menjadi desa yang madani dan unggul di segala bidang bagaimana Pak? Apakah ada strategi-strategi yang Bapak siapkan? Saya memang sudah punya program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Terutama masalah, tadi kan sudah saya sebut masalah pendidikan, masalah ketenagakerjaan, masalah keagamaan, masalah kesehatan dan sosial. Itu lima program yang akan saya laksanakan ke depan kalau saya terpilih menjadi kepala desa. Terutama masalah kesehatan Pak. Kita masih prihatin memang ada masalah kesehatan. Masih banyak warga yang tidak tercover, yang tidak mampu oleh BPJS Ketenagakerjaan yang di-cover oleh pemerintah. Masih banyak. BPJS Kesehatan? Ya, masalah kesehatan.
khususnya masalah pendidikan juga memang terus terang aja memang di desa saya masih banyak yang pendidikannya rata-rata SMP, SD masih banyak. Sebanyak ya. Masih ada SMP, SMP, SD, SMA, tapi sekarang sih sudah ada yang S2 juga sudah ada, yang S1 sudah banyak. Masa ke depan saya akan dorong warga masyarakat Desa Cemplang itu minimal berpendidikan SMA lah atau kejuruan supaya mereka bisa bekerja baik di perusahaan maupun di instansi pemerintah maupun dimanapun. Karena sekarang mengenai industri 4.0 itu memang sangat diperlukan oleh keahlian daripada warga masyarakat. Dia harus punya kemampuan. Kalau dia punya kemampuan baik dalam bidang IT atau dalam bidang mesin atau dalam bidang elektronik, itu pasti perusahaan yang nggak usah melamar, perusahaan yang akan minta. Akan mencarinya ya? Akan mencarinya perusahaan. Sekarang ya kalau kita bicara soal keahlian, masyarakat sekarang SDM kita tidak punya keahlian apapun ya, kita tergilas apa ya. Apalagi sekarang pabrik-pabrik ini banyak banget. Betul Pak, saya merasa prihatin. Kenapa tenaga-tenaga ahli di perusahaan pakai dari luar daerah kita ya. Makanya saya nanti ke depan akan upayakan seluruh masyarakat Desa Cemplang yang memang usia pendidikan coba ke SMK, ke kejuruan-kejuruan yang memang bisa langsung bekerja ke perusahaan-perusahaan seperti ya di mesin, elektronik maupun IT. Itu yang diperlukan oleh perusahaan, Pak. Ini menarik, Pak. Ketika Bapak bicara mengenai pendidikan, itu kan akar ya, Pak? Betul. Akar dari SDM kita. Kita bicara, tadi juga Bapak bilang bahwa sekarang banyak sekali nih perusahaan, tetapi tenaga ahli banyak dari luar. Betul. Karena mungkin pendidikannya salah satunya. Jadi harus perbaiki dengan pendidikan, menurut Bapak ya. Kemudian Pak, tadi kan Bapak sudah sebutkan, tapi beberapa hal di bidang ekonomi, apalagi saat ini mungkin seluruh masyarakat kesulitan banget ya, terutama perekonomian. Perekonomian itu turun banget. Betul. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk menaikkan kembali perekonomian di desa Bapak sendiri gitu nanti ketika terpilih? Saya memang begini punya program ke depan karena memang desa saya itu kan dulu agraris ya. Sekarang udah industrialisasi. Sudah banyak industri masuk ke Desa Cemplang. Harapan saya ke depan, masalah ketenagakerjaan wajib setiap ada perusahaan wajib yang bekerja itu masyarakat Desa Cemplang minimal 70%. Minimal 70% harus mereka bekerja. Karena kenapa? Lahan sudah tidak ada untuk bertani lagi, bercocok tanam karena udah banyak perusahaan yang berdiri. Makanya wajib setiap warga Desa Cemplang bekerja di perusahaan tersebut. Nah, nanti ke depan pertama saya akan utamakan warga Desa Cemplang untuk bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Desa Cemplang, Pak. Jangan sampai ada sogok menyogok dalam masuk bekerja. Ini bukan rahasia umum lagi, Pak. Iya, itu udah rahasia. Sudah bukan rahasia umum lagi. Setiap masuk kerja mesti nyogok ada sekian juta. Saya nanti akan bekerja sama dengan aparat penegak hukum baik di tingkat polsek maupun tingkat Polres. Bagaimana caranya supaya kita itu bikin zero lah. Yang namanya pungli masuk tenaga kerja. Mereka mau bekerja juga kan mau mencari duit. Kenapa mereka mesti bayar dulu? Iya. Itu yang perlu kita bahkan dikontrak lagi ya. Mereka bayar 3 juta. Kerja cuma 3 bulan. Dikeluarkan. Iya. Masuk lagi yang baru bayar lagi 3 juta lagi seperti itu. Ini kata saya ini lingkaran setan yang mesti kita berantas nih. Makanya dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang Ketenagakerjaan Omnibus Law, kita memang di situ kan memang kontrak itu bisa kontrak itu bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun dalam undang-undang Ciptaker yang baru. Tapi saya merasa prihatin kalau mereka kerja selama 3 bulan diganti lagi sama yang baru 6 bulan diganti sama yang baru. Nanti saya ke depan ke perusahaan, kalau memang tenaga kerja tersebut layak bekerja di sana, bagus, kenapa mesti dikeluarkan? Iya, itu kan berarti kan seolah-olah hanya gali lubang tutup lubang, Pak. Ya, betul. Bayar 3 juta lebih itu mungkin mereka dapat ngutang di bank keliling atau lain. Betul. Ketika mereka kerja, mereka bayar tuh. Itu yang bunganya mesti kita berantas, Pak. Betul. Kita memang harus bersatu. Tidak mungkin saya sendiri sebagai kepala desa bisa memberantas seperti itu tanpa adanya persatuan dari seluruh elemen masyarakat di Desa Cemplang. Saya nanti kerjasama dengan Binyamas, Babin Kamtibmas, juga dengan seluruh stakeholder yang ada di Desa Cemplang.
bagaimana caranya perusahaan rekrutmen tenaga kerja itu harus betul-betul transparan, harus melalui desa, tidak melalui calo-calo yang bergentayangan untuk minta uang kepada masyarakat. Kasihan Pak, kasihan, sangat kasihan. Nanti melalui desa lah. Apakah itu jadi problem utama? Problem utama menurut saya di Desa Cemplang, problem utama ya? Problem utama Pak. Masih banyak di situ perusahaan berdiri besar, mega, penduduknya masih banyak yang belum bekerja, bahkan bekerja di luar pada merantau desa kita, pada merantau. Karena melamar ke sana katanya udah melamar 3 kali 4 kali tidak diterima, barangkali tidak ada lowongan atau seperti apa. Seperti itu, makanya ke depan saya akan bekerja sama dengan seluruh perusahaan bagaimana caranya supaya masyarakat sekitar tercover untuk bisa bekerja. Nah, ini juga Pak, di Desa Cemplang itu kan ada desa paling ujung Kecamatan Jawilan. Betul. Mungkin apakah desa itu kan karena lebih dekat ke Lebak ya Pak ya? Betul. Lebih dekat ke Lebak, perbatasan Lebak ya. Jadi jadi mungkin masyarakat karena industrialisasi mungkin sebagian juga ada yang masuk Lebak ya. Betul. Nah, apakah merasa dianaktirikan atau tidak? Begini sih Pak ya, Kabupaten Serang, Desa Cemplang memang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lebak. Saya dulu sebetulnya mah punya harapan, karena kita perbatasan dengan Kabupaten Lebak, stasiun kereta Citeras itu adalah masuk wilayah Lebak, sedangkan belakangnya itu adalah penduduk Desa Cemplang. Yang namanya perbatasan, banyak sekali yang namanya tindakan-tindakan kriminal ya. Banyak itu dulu, apalagi yang yang kenakalan remaja dan segala macam, kita harus antisipasi. Sedangkan kita ke Polsek Jawilan kan jauh nih. Jauh, betul. Kita ujung berapa kilo ya. Saya punya rencana memang ingin ada pol di Desa Cemplang. Di stasiun di situ tepat udah itu, di dekat. Di situ kan ada tanah desa ya. Di situ ada tanah desa kebetulan. Bikin pol di situ sangat, kata saya kalau memang nanti pihak Polres Serang bisa untuk bekerja sama bikin pol di sana. Nanti kita kan bantu banpolnya dari desa gitu, supaya apa? Antisipasi tindak kriminal Pak. Apalagi di jalan dari sini jalan ke Cemplang itu agak gelap, agak sepi Pak. Betul. Kemungkinan kejahatan itu ada juga gitu ya. Apakah pernah ada kejahatan, tindakan curanmor atau apa gitu? Dulu banyak Pak curanmor dulu banyak, tapi alhamdulillah sekarang bisa ditekan. Terus apalagi dulu ya pencurian yang namanya pencurian hewan itu udah hampir tiap malam, sampai sekarang sudah tidak ada yang punya. Bisa dihitung dengan jari sekarang yang punya kerbau ya. Karena memang banyak pencurian. Bahkan dulu waktu saya jadi kepala desa Pak, saya waktu itu kasih sayembara. Kalau ada yang bisa menangkap pencuri hewan kerbau, saya hadiahkan 50 juta. Tapi sampai sekarang belum pernah ketemu. Saya juga kayaknya ini luar biasa ini. Iya, berarti kan harus ada sentuhan-sentuhan kepala desa nih ya. Betul. Nah, waktu itu Bapak mungkin ketika menjabat sebagai kepala desa juga ada sentuhan-sentuhan, dan sekarang kayaknya Bapak melihat sesuatu yang baru lagi nih. Betul. Yang diperlukan oleh sentuhan-sentuhan Bapak gitu ya Pak. Oke Pak, selanjutnya Pak. Nah, dari semua program unggulan tadi, apa yang akan Bapak lakukan 100 hari kerja ketika Bapak menjabat nih nanti? Ketika terpilih. Silahkan Pak. Pertama, itu berarti jangka pendek. Jangka pendek saya pertama memang masalah ketenaga kerjaan dulu Pak. Saya akan memang masalah ketenaga kerjaan ini akan kita bina lah. Jadi supaya masyarakat, para pemuda yang masih menganggur, kalau memang masih ada perusahaan yang membutuhkan ya kita salurkan. Jangan dululah memperkerjakan luar daripada Desa Cemplang. Warga Desa Cemplang dulu yang bekerja. Optimalkan masyarakat kita dulu. Masyarakat Desa Cemplang dulu yang bisa bekerja di sana. Setelah masyarakat Desa Cemplang memang sudah penuh, sudah bekerja di sana semua, baru dari luar. Nanti kita akan bekerjasama dengan para HRD supaya gimana caranya yang terbaik supaya warga setempat bisa bekerja lah, supaya perusahaan juga bisa berusaha dengan tenang, masyarakat juga bisa perekonominya bisa terangkat. Itu dari bekerja Pak. Kalau memang jadi karyawan, insya Allah Pak, ekonomi ada mulai tumbuh kembali nanti di Desa Cemplang. Seperti itu. Nah kemudian Pak, ini terkait pemilihan nih Pak. Ini sudah rahasia umum juga Pak. Ketika calon-calon kepala desa bermunculan, kemudian ada juga istilah H-1 itu saya berapa? Oh iya, serangan pajak. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak Pak, sebagai calon sendiri Pak? Yang namanya itu sudah bukan rahasia umum lagi ya. Jadi membudaya ya? Sudah membudaya, kayaknya sudah tradisi. Tradisi yang tidak baik, tapi masih dilakukan oleh semuanya. Tradisi negatif ya? Tradisi negatif, tetapi memang namanya itu memang sudah tradisi ya.
Tradisi sudah dari dahulu yang namanya nyebra, serangan fajar. Memang itu ditunggu-tunggu sama masyarakat, Pak. Iya. Ditunggu-tunggu sama masyarakat. Jadi Sebetulnya itu masyarakat adalah, terdidik ya dengan cara begitu ya. ya itu termasuk sedekah politik. Itu sedekah, tapi sedekah politik. Itu terserah masyarakat nanti yang menilai. Luar biasa ya. Ya memang seluruh calon juga seperti itu. Seluruh calon juga memang ngasih, nyebra, ikut serangan fajar. Tetapi pada akhirnya masyarakat yang menentukan pilihan. Betul. Mana yang terbaik. Semua calon itu baik, Pak. 5 calon, semuanya 5. Punya niat yang baik. Semuanya punya niat yang baik mau memajukan desa Cemplang. Tetapi kemampuan kan diukur oleh SDM-nya masing-masing. Nah itu juga Pak, kan ketika calon mengeluarkan biaya ketika ketika mau dipilih gitu kan, mengeluarkan biaya, ini kan gaji kepala desa saya dengar-dengar kemarin ngobrol sama PPD itu hanya 2.700.000 per bulan Pak. Nah ketika mengeluarkan biaya yang sebesar itu, bagaimana mengembalikannya gitu kan akhirnya? Itu kan hitungan matematika. Itu matematis ya. Tapi hitungan Allah lain. Kalau kita banyak bersedekah, Betul. kalau kita banyak ngasih, tapi dengan ikhlas, walaupun ini sedekah politik, insya Allah akan mengganti berlipat-lipat. Berarti niatnya sedekah ya? Nah, kita niatnya baiklah, kita ngasih masyarakat. Beramal, ya. Memang bukan berarti kita maksa nih. Kamu harus pilih kasih saya uang, gitu ya? Harus pilih saya, kan tidak. Kita ngasih ke masyarakat. Tuh, kita semua juga ngasih. Mana kira-kira yang terbaik menurut ibu-ibu, menurut bapak-bapak, menurut adik-adik dari seluruh calon kepala desa Cemplang, kira-kira mana yang bisa memajukan baik dalam ketenagakerjaan, dalam pendidikan, dalam kesehatan, dalam sosial, bantuan sosial dan maupun dalam keagamaan. Kan mereka yang menilai, Pak. Mereka yang menilai. Jadi menurut Bapak sendiri ini sudah budaya, dan memang sudah ini budaya negatif. Ya kalau bisa ke depan ya sudah harus mengikis menghilang. Harusnya seperti itu. Harusnya gitu ya. Kalau memang mau hilang itu Sulit. bisa Pak, sebetulnya dibikin oleh Pemda atau sendiri. Perbub, ada Gakumdu. Harusnya ada penegakan hukum terpadu seperti Pileg dan Pilpres. Itu ada Gakumdunya. Ini Pildes, pemilihan kepala desa tidak ada Gakumdu. Harusnya ada penegakan hukum terpadu dari kepolisian, dari kejaksaan, semuanya hadir di sana. Kalau memang ada dari panwas temuan money politik dilaporkan ke Gakumdu, diproses secara hukum, itu bisa ya? Dan bisa diskualifikasi terhadap calon. Tapi sampai saat ini undang-undangnya dalam Pilkades belum ada. Kayaknya belum ada sih, belum. Tapi mudah-mudahan ke depan ada deh. Mudah-mudahan ke depan memang harus Karena ada, untuk Pak. memperbaiki desa Pak, apalagi program saat ini, harus. program pemerintah saat ini berangkat dari desa Pak. Betul. Karena biaya dana desa juga sekarang besar banget kan. Betul. Yang Bapak tahu berapa dana desa per tahun Pak? Dana desa di Desa Cemplang 1 miliar lebih ya, dari untuk infrastruktur per tahun dan untuk biaya-biaya honor dan segala macam, barangkali di situ Pak, dari 1, sekian miliar. Kalau memang itu tergantung nanti kebijakan daripada infrastruktur, tergantung dari kebijakan kepala desa dan BPD dan semuanya yang ada di desa untuk menentukan RPJMD. Kan di situ ada RPJMD ya, rencana pembangunan jangka menengah desa. RPJMD ditentukan di situ mana dulu yang prioritas utama yang dibangun, infrastruktur yang mana, pendidikan yang mana, bantuan sosial yang mana, di situ ditentukan nanti di RPJMD. Kalau sekarang mungkin RPJMD itu udah belum berlaku karena dana dialihkan ke COVID katanya. Nah, RPJMD, itu dana infrastruktur kayaknya untuk dialihkan katanya ke COVID, 70% atau 80% dialihkan ke COVID. Jadi RPJMD itu nggak jalan untuk saat ini. Belum. Tapi mudah-mudahan ketika Bapak nanti terpilih sudah jadi ini ya Pak. Mudah-mudahan. Sudah normal lagi ya. Sebetulnya mudah-mudahan ke depan COVID ini, pandemi ini akan segera selesai, pembangunan desa juga akan berjalan dengan baik, masyarakat juga bisa bekerja dengan baik, masyarakat ekonomi juga bisa pulih. Itu harapan kita Pak. Sama ini Pak, paling Pak, tadi kan terkait soal COVID juga ya, lagi-lagi COVID ini menyita kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Betul. Pemilihan kepala desa sudah diburu berapa kali Pak? Betul. Jadi ya kita juga kan pemilihan kepala desa dari tanggal 11 Juli ya. Tanggal 1 ya? Mundur lagi tanggal 1, mundur lagi tanggal 8, sampai mundur lagi 2 bulan kan sekarang. Nah bagaimana pendapat Bapak Pak? Memang itu kan udah kehendak dari Yang Maha Kuasa. Terus pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak. Pemda Kabupaten Serang. Tapi kan secara aturan pemerintah yang membuat aturan betul. Nah, bagaimana pendapat Bapak ketika ini ada pengunduran terus Pak? Kalau menurut saya sih, karena memang ini sudah kehendak Yang Maha Kuasa,
kita kan hanya bisa mengikuti Pak. Kita hanya bisa mengikuti apalah yang instruksi terbaik. dari atas lah. Ya, itu kita harus bisa mengikuti dari peraturan bupati, dari panitia. Kita harus ikuti aja. Kalau memang belum terlaksana, barangkali yang di atas belum ada izin yang Maha Kuasa, gitu aja. Kita pasrah aja, mau bagaimana lagi. Tapi kan yang gini, penting Pak. silaturahmi kita dengan masyarakat. Tapi kan gini, tetap jalan. ketika bantuan, PKH dan lain-lain itu kan berjalan sedangkan satu titik. Betul. Nah, untuk pemilihan kepala desa ini kan dibagi beberapa titik. Bagaimana menurut Bapak itu, apakah Nah, memang saya juga Problemnya kemarin, gimana nih, Pak? saya juga kemarin Agak keanehan sih, agak sedikit aneh. ini juga ya ke ini. Waktu pembagian beras di desa membeludak Itu masyarakat. titik kan ya? Terus waktu pembagian bansos BC dan segala membeludak. Saya juga memang agak prihatin juga ya. Iya, iya. Tapi barangkali itu hanya sesaat aja barangkali Pak, hanya sesaat. Tapi kalau pilkada di sini kan suatu desa. Jadi mengundang banyak orang, bukan hanya dari desa itu saja Pak. Barangkali ada karena yang mau lihat serentak dari semua sih ya? karena serentak kan barangkali wajar lah karena kita harus menjaga jarak, menghindari kerumunan. Karena memang Covid ini Pak jelas nyata. Pada yang tidak percaya terhadap Covid itu keterlaluan menurut saya. Karena saya juga kemarin kan diundang 3 kali ya waktu itu karena saya kena bisa hadir karena saya sakit. Karena sakit. Saya cukup sakit, setelah saya sakit, saya swab, ternyata saya positif. Karena mungkin Bapak pernah ngalamin jadi dapat kena COVID ya. Saya kan sempat Bagaimana isoman. rasanya ya, tahu rasanya ya. Sempat isoman di rumah selama 1 bulan. Jadi Bapak masih memaklumi. Wih, Mendingan jangan karena Bapak ngerasain bagaimana sakitnya Pak ya. Betul. Luar biasa sakitnya karena Covid itu Pak. Ya. Lebih baik lebih sakit daripada sakit hati Pak. Jadi lebih baik menghindari ya, daripada menghindari. diberlangsungkan pemilihan tetapi akhirnya masyarakat terkena itu. Nah, gitu kan. lebih Ini baik Bapak sendiri pernah nyobain soalnya. Saya pernah merasakan bagaimana sakitnya terserang COVID-19. Iya, iya. Itu yang saya alami Pak. Selama 3 minggu itu. Tapi kan permasalahannya Pak, PPK sendiri sudah menyiapkan itu dibagi beberapa titik Pak, TPS. Ya kan segini Pak, walaupun 13 TPS di desa saya kan 13 TPS, saya kira satu TPS itu kan 500 orang. Bagaimana orang, biasanya pemilihan kepala desa itu Pak antusias. Kalau pemilihan kepala desa biasanya antusias orang berduyun-duyun, Belum lagi penghitungan kadang-kadang pengen lihat. Nah, gitu penghitungan sih. pengen lihat. Pemilihan itu kadang-kadang mereka setelah milih nggak pulang. Biasanya Iya, mau iya. melihat, mau sampai Melihat selesai. sampai selesai. Itu yang jadi masalah. Yang dikhawatirkan oleh Kalau membagi pemerintah. bantuan kan ketika dapat mereka langsung pulang. Langsung pulang cuma sebentar. Itu kalau pemilihan itu dari pagi dari jam 7 bisa sampai habis pengumuman sampai bisa sore. Mereka kumpul semua di sana. Nanti menularkan penyakit berbahaya. Jadi Bapak sendiri memaklumi apa Saya yang, memaklumi, apa saya yang setuju. diatur oleh pemerintah Saya ya? setuju. Saya setuju ini ditunda karena memang menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Walaupun Masyarakat secara banyak yang kita utamakan, Pak. Masyarakat banyak yang kita utamakan. Itu seperti walaupun secara ini transport politik lebih Nah, itu biaya politik kan, sedekah politik kan gitu kata saya itu kita jangan apa namanya ya. Berarti kan bertambah, Allah Pak. yang ganti nanti. Kalau Tapi kan kita ngasih semakin banyak diganti sama yang Maha Kuasa. Amin, amin, Jangan amin. khawatir. Itu aja. ini menarik banget ini. Jadi tidak menjadi masalah ketika memang ada pengunduran dan kita harus mengeluarkan transport politik. Dan itu Iya, kita tidak ada tujuannya masalah. bersedekah ya Pak. Iya, sedekah. Semakin banyak diperpanjang, semakin banyak bersedekah. Iya, betul seperti itu, betul. Oke Pak, tadi juga saya di belakang layar tadi ngomong-ngomong soal punya lahan, mau bikin apa tuh lahan? Memang desa Cembang itu ada sih lahan ya, kurang lebih 2 hektar. Saya itu punya desa punya PMKB ya. Untuk saya sih setuju itu untuk dunia pendidikan, Pak. Saya setuju untuk dunia pendidikan. Barangkali kalau nanti dari Gereja Kreatif juga ada rencana untuk bikin sarana pendidikan, bisa kolaborasi dengan Desa Cembang dan dengan Pemda Kabupaten Lebak, Kabupaten Siap. Cirebon. Sangat bagus karena memang pendidikan, Pak. Majunya suatu daerah, suatu desa dari pendidikan. Kalau pendidikan mereka tinggi, akan maju desa ini, Pak. Makanya saya masyarakat mengutamakan jangan lupa sekolah setinggi-tingginya. Seperti itu, Pak. Karena kualitas desa, kualitas daerah itu akan tinggi karena pendidikan yang tinggi ya? Yang utama pendidikan. Dengan pendidikan semuanya bisa tercover, Pak. Si lahan itu Pak berbentuk ladang atau seperti apa? Berbentuk lapangan ada, berbentuk lapangan sih, berbentuk lahan ada. Di Cemplang strategis. Di Cemplang tuh ada Pak, namanya rumah tani. Rumah tani ya? Iya, ada Egy Hendrawan. Oh di sana ya? Iya, kemarin kita pernah podcast juga Pak. Bapak bisa lihat nanti ya, bisa lihat nanti podcast kami ada itu rumah tani Egy Hendrawan. Bagus, Nah, itu bagus. dia juga
warga Cemplang asli, Bagus, Pak. bagus. Saya dukung. Dan beliau sekarang sedang gencar untuk bertani. Wah, saya dukung, Pak. Saya dukung. Itu beliau kan memang dia motor dari petani-petani. Belum ada ini ke saya sih, belum ada ya? belum ada komunikasi. Kalau ada komunikasi dengan saya sangat dukung, Pak. Boleh Saya kunjungan Pak sana, Pak. Saya siap, sangat siap. Saya dukung. Kunjungan kayak Gendrawan. Nah, siap. Itu tetangganya Pak Asik kok, Pak. Oh, siap. Sampingnya. Oh, siap. Nah, oke Pak. Tadi sudah jelaskan bahwa lahan itu keinginan Bapak untuk ini kan pendidikan ya. Sudah pendidikan. Lagi-lagi bagaimana strateginya, Pak? Untuk buat yayasan itu kan perlu A, B, C, D, Ya begini, yang penting stakeholder yang terlibat, baik Pemda maupun kecamatan dan desa, ikhlas mau memajukan masyarakat untuk budaya pendidikan, bisa jalan, kenapa tidak? Jadi formal, bentuk formal aja. Pendidikannya formal. Iya, pendidikannya formal atau seperti ini juga bisa. Saya sih inginnya Geraha Kreatif ini ada di tiap-tiap desa, Pak. Amin. Di desa saya harusnya desa Cemplang nanti ke depan kalau saya terpilih harus pertama dulu ini. Wih, siap. Geraha Kreatif ada cabang di desa Cemplang. Jadi kita bisa. Saya kan jiwa muda, milenial yang ada di desa Cemplang banyak. Iya. Inilah. Tinggal kita ngasih stimulus aja nah, pemuda-pemuda itu. Pemuda kalau udah kasih stimulus, insya Allah geraknya cepat. Nah, betul Pak, betul. Siapkan 10 pemuda kata Soekarno juga ya. Nanti saya juga di desa, saya mau menyiapkan 10 pemuda yang memang mau bekerja sama dengan kita, mau memajukan desa. Ayo kita kerja bersama untuk memajukan desa. Nah, ini juga yang jadi pertanyaan, Pak. Ini kan kaum milenial saat ini lagi banyak dan kemudian lagi produktif nggak? Betul, Pak. Betul. Lagi bagus-bagusnya kaum milenial sekarang. Secara teknologi mereka lebih banyak mengetahui. Betul. Apakah ada rencana ketika Bapak nanti terpilih sebagai kepala desa akan menggait kaum milenial? Nah, justru saya maju mundurnya suatu daerah, suatu desa tergantung dari pemuda. Pemuda. Nanti saya akan pemuda. Pemuda itu memang harus banyak kita pergunakan untuk kemajuan desa, baik dalam bidang olahraga, baik dalam bidang kesenian, bidang usaha, maupun dalam dunia pendidikan. Itu milenial yang paling utama. Nanti insya Allah ke depan kalau saya terpilih, kaum milenial akan saya utamakan dalam hal kemajuan desa. Tapi sampai saat ini Pak, BUMDes itu jalan nggak? Nah, ini Pak, ini menjadi PR saya nanti. Sebetulnya kalau BUMDes berjalan, kan di BUMDes itu ada direktur ya, ada segala macamnya di bawah-bawahnya. Itu kalau BUMDes berjalan, itu insya Allah dana di BUMDes itu akan kalau sudah terkumpul kan bisa disalurkan ke dana sosial ke masyarakat tidak mampu. Bisa kan kita seperti kan banyak perusahaan di desa kita. Kenapa kita tidak bisa BUMDes itu sebagai supplier, sebagai supplier pasir atau supplier apa saja yang bisa bekerja sama dengan perusahaan, tax and give, saling menguntungkan, saling menguntungkan. Itu bisa mengurangi yang namanya pungli. Kalau BUMDes yang ngirim ke perusahaan, insya Allah pungli itu tidak ada. Ini bukan BUMDes yang jalan. Sekarang yang ngirim segala macam supplier barangkali hanya masih perorangan, belum BUMDes. BUMDes barangkali belum jalan lah. Oke Pak nih, tadi kita udah banyak hal kita berbicara nih. Untuk closing statement Bapak sebagai calon kepala desa yang saat ini masih diundur-undur pemilihannya. Nah, siapa tahu Bapak ingin menegaskan kembali kepada masyarakat, silahkan Pak bisa menghadap ke kamera kami di sana. Kepada warga masyarakat desa Cemplang, kita memang harus menerimanya bahwa pilkades ini diundur karena pandemi. Bukan karena keinginan siapa, barangkali ini keinginan yang Maha Kuasa, bahwa pandemi ini belum berakhir. Terus terang pandemi ini belum berakhir dan kita PPKM level 2. Memang katanya level 2 bisa dilaksanakan pilkades, mudah-mudahan yang punya kepentingan, yang punya yang punya kuasa bisa merealisasikan pilkades ini secepatnya dengan menjaga tetap protokol kesehatan. Seperti itu. Dan jangan kendor Pak untuk demokrasi ini. Masyarakat mungkin udah lelah menunggu. Kita silaturahmi harus jalan terus Pak. Kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan masyarakat, dengan para calon juga, dengan kandidat yang lain juga kita selalu silaturahmi. Masyarakat kan diundur-undur beberapa kali tuh. Jadi masyarakat mungkin sudah anti klimaks Pak. Tapi mudah-mudahan untuk demokrasi saat ini ketika waktunya masyarakat akan tetap antusias datang ke TPS ya. Pasti. Mudah-mudahan begitu. Karena tadi seperti yang Bapak katakan, kita hanya bisa berencana, tetapi Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Seperti itu. Oke sahabat Gerak Kreatif dimanapun Anda berada, ini perbincangan yang menarik dengan Pak Badri Saleh, nomor urut 5. Jika Anda tertarik untuk terutama khusus warga Cemplang yang merasa bahwa
timnya Pak Badri, yuk berbondong-bondong nanti kita sebarkan video ini ke masyarakat agar mereka menyaksikan apa yang diinginkan Pak Badri dan menjadi keinginan masyarakat semuanya. Terima kasih sahabat kreatif, tetap jaga jarak, jaga kesehatan, tetap di rumah dan taati protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.